A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad di channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Dan tentang beliau Sator Benegit ini ya lur, apa gimana ya karena bagaimanapun juga ya beliau kan juga seorang manusia biasa ya toh, seperti kita kan, seperti itu lur, manusia biasa seperti kita. Tapi jika terkadang beliau dimusuhi terlalu dalam, ya kan, dimusuhi terlalu dalam, maksudnya terlalu dalam itu wadah orang-orang yang tidak menyukai beliau, ya kan. Orang-orang yang tidak menyukai beliau ini kan adalah wadah dari mungkin dari Dajjal sendiri atau iblis, ya kan, yang ingin menghancurkan satu ini, ya kan. Jadi mencari wadah. Wadah itu terkadang entah itu saudara, teman, atau saudara, atau tetangga, atau bagaimana di mana lah, seperti itu, ya kan. Tapi jika terlalu dalam, maksudnya itu terlalu dalam itu yang menyakiti beliau, terlalu masuk ke dalam lah, istilahnya terlalu wis tahu sendirilah, saya juga nggak bisa menjawab. Tentu saja sebagai manusia biasa beliau akan punya amarah, atau punya marah, itu emosi kan, seperti itu lur. Sebagai manusia biasa kan seperti itu. Tapi jika sering-sering terganggu seperti itu, tentu saja beliau kan lama-lama lama-lama nggak suka atau bahkan nggak terima jika terlalu diperlakukan seperti itu gitu loh. Kan namanya juga manusia biasa ya toh. Tapi sekejap beliau kembali, maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bagaimana cara agar orang tersebut tidak terlalu keterlaluan, seperti itu loh, keterlaluan mengganggu beliau ini parah kan, misalnya seperti itu kan. Lawang beliau sendiri juga nggak punya apa-apa lur kan, tanpa izin Allah kan beliau kan nggak bisa apa-apa. Beliau tahu semua ilmu, beliau sudah tahu, mengerti lah ilmu itu seperti apa, yang di dunia itu tahu semua, ya kan. Apalagi beliau kan sudah tentu saja punya 4 unsur dan 1 unsur lagi, yaitu 5 unsur. 5 kan unsur ini kan yang sempurna, tapi nggak bisa digunakan untuk menyakiti orang atau membalas atau bagaimana, tidak bisa. Jadi jalan satu-satunya ya terkadang ya itu lur, meminta kepada Allah agar ini orang-orang yang tidak menyukai atau terus serangan-serangan yang di alam lain itu bagaimana caranya mengakhiri juga. Beliau berdoa meminta, karena tetap saja berpengaruh dalam hati beliau ya toh. Terkadang pikiran terganggu ya toh, gak enak, perasaan gak enak kan beliau terasa. Kalau ada serangan dari makhluk lain yang tidak menyukai beliau lewat wadah orang tersebut, entah wadah itu orang berada di mana, ya toh. Tan tahu beliau seperti itu loh. Jadi ya mungkin serba salah lah kalau menurut saya loh. Kalau mau nggak berdaya, maksudnya nggak berdaya, beliau itu nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, ya kan. Jadi salah satunya itu meminta kepada Allah kan. Tapi juga ini juga suatu ujian bagi diri beliau, mental itu tuh yang harus kuat, ya kan. Karena ujian ini yang beliau rasakan
ya toh, yang beliau alami sekarang ini loh ya, yang saya rasakan itu bahkan lebih berat di alam lain seperti itu. Kalau mungkin alam dunia seperti ini, misalkan soal kesulitan ekonomi apa-apa, beliau kan sudah terbiasa ya kan. Nah kalau seperti serangan ini ya toh, diserang bertubi-tubi oleh makhluk tanpa kasat mata, ya tentu saja makhluk kasat mata ini adalah utusan dari Dajjal juga atau dari iblis ya. Ya seperti istilahnya film ini itulah, Terminator lah ya toh. John itu ya kan, bahkan Terminatornya kembali ke masa lalu untuk membunuh John ini karena ini akan menjadi seorang pemimpin ya, seperti itu contohnya lur. Makanya saat-saat seperti ini ya kan, dalam proses-proses akhir serangan itu makin gencar seperti itu ya kan, makin gencar lur. Ini yang saya rasakan karena kenapa ya, alamnya itu tadi kerasa lur ya, di balik panas ini Surabaya lur, ini lur ya, panas, di balik panas ini ada yang lebih panas lagi rasanya seperti itu. Mungkin hati beliau yang dipanas siapa tahu, karena berpengaruh ya toh, karena seisi alam ini semua ada dalam diri beliau. Apalagi kan proses beliau kan saat ini kan belum selesai ya kan, apalagi kan kalau bertapa atau kalau menuju tempat-tempat akhir kan ujiannya kan semakin besar kan, seperti itu contohnya ya, seperti sekolah atau apa itu menjelang akhir ujian sekolah itu kan ujiannya kan soal kan lebih sulit ya kan daripada yang sebelumnya. Jadi ujiannya beliau ini makin lama juga makin sulit terus, makin berat. Insya Allah seperti itu. Kalau soal ekonomi sih ya rok-rok asem lah. Kan ujian berat juga di dunia, tapi lebih berat ini, ujian lebih berat itu. Karena nggak berat bagaimana ya kan? Beliau diserang. Terus kalau membalas serangan, beliau nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya itu hanya memandang, itu dalam video saya sebelumnya. Hanya memandang dan menyaksikan. Nah itu pun langsung Allah yang bertindak ya kan, beliau hanya memandang itu melihat, Allah yang bertindak, tiba-tiba langsung musnah, hilang seperti itu. Tidak henti, tanpa henti seperti itu, siang dan malam ya. Bagaimana lagi kan, ini juga kan melatih beliau mentalnya ya toh. Ya, sekarang ini memang beliau belum selesai pingitannya atau prosesnya. Kalau sudah selesai pingitannya itu dan diresmikan oleh Allah, wah jangan macam-macam. Kalau ada yang serangan gaib itu langsung saja ya kan, bahkan anak buahnya pun secara resmi akan tergabung. Maksudnya anak-anak buahnya, pengikutnya yang dari alam gaib, yang sakti-sakti itu cukup beliau menyuruh pengikutnya itu untuk menghancurkan, seperti itu loh. Itulah sekarang beliau mengalami suatu dua alam ujian yang sangat berat. Kalau ujian alam gaib itu kan dalemannya lur, jeruane coroe. Nah kalau dunia kan jasmaninya atau raganya ini. Kalau di dunia ya raga apa ya, berkaitan dengan dunia ini, atau masalah ekonomi, atau masalah keluarga, atau masalah yang lainnya kan seperti itu. Nah itu loh, berat, makin lama makin berat ujian beliau, karena dimana-mana menjelang akhir itu kan berat ya kan ujiannya. Ibarat di bulan puasa Ramadan, awal-awal kan nggak terasa ya toh, tapi menjelang akhir berat ya kan, ujiannya lemas, pertengahan aja sudah lemes ya toh, apalagi menjelang akhir, wah banyak yang batal puasanya mungkin ya toh. Itu loh ya kan saat ini ya, mudah-mudahan dikuatkanlah ya, memang kuatkannya beliau yang sanggup, yang kuat seperti itu ya toh, karena beliau ini bukan manusia biasa, ini beliau ini manusia pilihan Allah. Kalau yang lain mungkin nggak kuat, karena yang dipilih beliau inilah yang paling kuat di antara semuanya kan, seperti itu. Karena ujian ini yang
kita terima terkadang kan nggak sama, ya kan. Mungkin ujian saya dengan teman-teman mungkin ya ada yang lebih berat teman-teman daripada saya, kan seperti itu kan, nggak sama ya toh. Itulah, tapi kan Allah kan melimpahkan ujian kepada hambanya kan, tidak akan melebihi batasnya ya kan, sesuai dengan kemampuannya kan, seperti itu loh, ya kan. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Ini sudah awal September, sudah tanggal berapa ya, kalau tanggal 7 kalau tidak salah ya kan, tanggal 7 September. Cepat bukan? Tidak terasa, tiba-tiba September, Oktober, November, Desember, Januari lagi, wis. Ya wis, semakin cepat semakin baik lah, itu menurut saya lur, semakin cepat makin baik. Dang mari kan itu ya toh, dang wis dang mari kan.